netizen. Oke, kali ini gua bakal cobain stand up. Berhubung stand up ya. Ini kan udah stand up tapi nggak ada komedi karena saya nggak lucu. Aduh. Jadi gua punya bukan materi ya. Gua cuman pengen di sini main tebak-tebakan. Yang tebak-tebakan yang paling sulit di dunia. Contohnya hewan-hewan apa yang taat lalu lintas? Kipas. Salah. Kanguru. Semut. Unta. Unta makan keselamatan. Hewan-hewan apa yang multi talent? Kuntilan. Salah. Tarantula. Salah. Salah. Kukang. Kukang tambal ban. Terima kasih. Cerdas sekali. Hewan yang selalu berhenti. Polis. Kanguru. Salah. Semut. Salah. Paus. Ternyata aku main tebak-tebakan lucu. Makanya aku tidak mau stand up. Hewan yang bisa terbang. Burung. Salah. Banyak. Salah Burung bukan. atau kucing? Bukan. Salah, bukan hewan. Bukan hewan. Oke. Hewan yang bisa terbang, burung. Burung puyuh. Salah dong. Burung atau kucing? Ikan yang bisa terbang. Ikan Indonesia. Kita kan di LTV, kok Indosiar? Kaca. Ikan yang bisa terbang, lele. Lele lawan. Tepuk tangan dulu. Jadi temanya malam hari ini adalah tebak-tebakannya hewan karena kita mempunyai bintang tamu yang memang ngurusin hewan. Iya. Tapi kita bakal lanjut main tebak-tebakan binatang apa yang memiliki saudara? Bangunan demam padil. Iya. Binatang yang memiliki saudara. Satu kan mentelan. Ayo, binatang yang memiliki saudara. Koala. Tidak. Jerapah. Salah. Semua hewan. Katak. Katak beradik. Badak. Sial. Sepatu kemarin. Mana sepatu kemarin? Sepatu. Hewan yang paling sederhana. Oh. Tikus. Tidak. Kucing. Tidak. Semut. Tidak. Gajah. Kadal. Ala kadal. Oke. Jadi teman-teman di sini pernah yang lihat tikus? Ada. Pernah. Pernah yang udah lihat tikus? Selama. Tikus. Pernah lihat kelelawar? Nah. Coba kalian bayangkan wajahnya mirip nggak? Tikus sama kelelawar. Tidak. Beda. Ya, mirip. Mirip ya? Mirip kan? Tikus sama kelelawar. Nah, pada suatu hari si anak tikus bertanya pada mamanya, "Ma, itu maghrib biasanya kan, wah masuk kan? Anak tikus pagi-pagi. Kalau maghrib tikus, terus ada kelelawar kan berterbangan. Si tikus heran nanya, "Ma, itu siapa Ma? Kok wajahnya mirip?" "Oh, itu adalah paman kita yang sekolah penerbangan." Sekian dari gua Fadil. Tetap di Malam Minggu Show. Malam Minggu. Kembali lagi di Malam Minggu Show. Selamat Malam Minggu. Oh ya, sekedar informasi,
Malam Minggu Show sudah pindah jam tayang ya. Iya, jam tayang dari jam 11 malam itu kita pindah ke jam 9 malam atau pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastinya jangan lupa ikutin terus info-info dari kita Lakupadi TV. Caranya di mana? Di Instagram, follow aja langsung @Lakupadi TV dan juga Facebook yang sama @Lakupadi TV, dan jangan lupa subscribe channel kita karena di Lakupadi TV banyak program-program yang asik dan juga menarik. Dan malam hari ini kita kedatangan bintang tamu ya. Mereka adalah Binatang liar. Salah. aduh, mohon maaf Bang. Manusia liar. Enggak. Manusia liar. Dari satwa liar. Ya, dek, jangan tinggal jauh, dek. Abang anak lah, aku jadi. Jadi aku kadang. Ngomong-ngomong wajahnya garang tapi hatinya Hello Dek, Kitty. nih pas ya. Nih pinggang sepuas lah. Oke, ternyata malam hari ini kita kedatangan dari Animal Lover Bangka Island, benar Bang? Ya, Animal Lovers of Bangka Island. Oh, dan mereka ini adalah pengrajin, tidak dong. Mereka adalah penggiat seni dan budaya, oh tidak dong. Mereka adalah pakar-pakar. Dipegang juga. Jadi pengen megang juga. Kamu memang ini terlalu kurus, kan tulang semua. Oke, bersama yang udah hadir sini ada Bang Langkasani Siap. dan ada Bro Valen. Iya. Bang. Mereka dari Alobi dan tema kita malam ini adalah satwa liar. Dan satwa liarnya karena malam hari ini dari Alobi udah datang, jadi Munir sama Yuda nggak bisa hadir karena mereka adalah satwa-satwa liar. Iya, dia lagi sibuk. Sebenarnya bukan satwa liar tapi hama. Hama liar. Proses rehab. Oke, Bang. Siap. Banyak kan kalau aku sih taunya Alobi Bang. Nah, mungkin masyarakat Bangka Belitung juga tahu Alobi. Nah, tapi Alobi itu apa Bang? Oke, jadi untuk Alobi sendiri kita adalah Yayasan Pelestarian Flora dan Fauna Bangka Belitung. Jadi dengan beberapa program, salah satunya kita program yaitu Animal Rescue. Jadi kita merescue seluruh satwa-satwa yang konflik dengan masyarakat, kemudian satwa yang kita rescue ya dari hasil penindakan hukum misalnya dari sitaan atau sebagainya. Lalu kita rawat di pusat penyelamatan satwa kita. Itu untuk program yang pertama. Untuk program yang kedua kita yaitu sosialisasi dan edukasi Kepada masyarakat juga, kepada masyarakat. Jadi kita melakukan sosialisasi dan edukasi itu untuk istilahnya memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian habitat serta tumbuhan dan satwa liar khususnya yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Itu yang kedua. Untuk program yang ketiga kita program yaitu rehabilitasi satwa liar hasil dari penindakan hukum, konflik satwa liar konflik dan juga satwa liar hasil serahan dari masyarakat. Kita lakukan rehabilitasi setelah sehat dan secara fisik maupun secara karakternya kita kembalikan ke habitat. Itu salah 3 poin dari program kita Alobi. Oke, keren-keren. Dan jangan lupa pilih Bang Langkasani karena dia sudah memiliki 3 program unggul. Oke, jadi tadi juga ada satwa-satwa liar yang konflik Bang ya. Ya. Yang masyarakat misalnya wah bakuan tamu tidak dong. Dan juga kegiatan yang sering dilakukan Alobi ini Bang, apa Bang kegiatannya? Misal sehari-hari ataupun mingguan gitu. Oke, di pusat penyelamatan satwa kita kan menampung seluruh satwa ya hasil sitaan atau konflik tadi. Sekarang mungkin jumlahnya ada 100 lebih ekor yang sedang kita lakukan rehabilitasi. Salah satunya yang sekarang yang sering terjadi konflik itu yaitu buaya darat ya. Buaya darat. Buaya darat. Termasuk sebelah Abang buaya darat. Yang sedang kita lakukan rehabilitasi di pusat penyelamatan satwa kita. Jadi kita lakukan rehabilitasi setelah mereka sehat secara fisik dan karakter liar mereka sudah kembali, kita lakukan pelepas liaran di kawasan hutan negara gitu. Keren. Jadi Alobi emang ya mantap lah. Pokoknya jadi dari hewan-hewan konflik misalnya kayak masyarakat nggak tahu kan mau misalnya ada ular yang masuk ke pemukiman bingung Kira-kira, kan. Paling yang mereka lakukan tindak lanjutnya dibunuh biasanya Bang ya. Nah kalau ular sendiri tuh yang dilindungi apa Bang? Kalau misal ular?
Kalau ular yang dilindungi sebenarnya itu nggak begitu banyak, cuman kita punya yang appendix 1 ya, appendix 2. Kita punya red dipong. Apa tuh? Dipong itu jenis ular mungkin sanca bodoh. Dia besar, pendek, Tepak bang. tepak, tepak di Bangka kita bilang tepak. Jadi itu termasuk endemik Bangka Belitung karena dia punya khas red dipong, jadi ular merah dipong gitu ya. Untuk ular. Untuk ular ya. Nah, pemirsa, sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin kami tanyakan kepada Alobi lebih mendalam lagi, tapi kita mau break dulu dan pastinya tetap di Malam Minggu Show, teman Malam Minggu. Masih di Padilla Warkop. Enak. Aduh. Alhamdulillah kembali lagi. Kemarin sudah sukses untuk menikahi Silvi. Dan hari ini kemarin sempat bangkrut dan setelah menikahi Silvi kembali buka lagi karena bantuan mertua. Yo, kopi, yang kopi, oh. Yang mau kopi. Wah. Dil, kopi Dil. Oke, siap bang. Waduh, temennya mana bang? Biasa ada teman bang. Ada teman tadi. Aduh. Bang Alen. Yo kopi ya. Waduh, karena Bisa pala lo. Oh iya, siap. Wah, kopinya sudah langsung bang. Masih hangat bang. Ya, silakan bang. Hitung bang ya, makan bayar. Berapa ini Dil? Kalau kopi biasanya aku kalau sama temen itu 10.000 bang, kalau sama orang asing 2.000. Wih murah Dil. Bang, aduh. Dari mana aja nih bang? Wah. Abang dari lah, dari rumah lah. Oh dari rumah lah. Oh, jadi tidak bang, saya nih pening bang, mau pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa kita bang? Bahasa saya nggak bisa apa. Bahasa apa aja terserah bang, asal jangan nguap aja bang. Aduh, silakan bang, kopinya bang. Aduh. Kopi Dil. Nah, dewa bohong. Oh. Ini yang kawin yang mahal sekebat kayu api yo. Yang lama pakai sekebat kayu api. Mohon maaf sebenarnya Wak, bukan ini nak kurang ajar, bukan nak merintah. Anak kamera di belakang. Lah kuacak merik kupi, cuman jangan belakang kamera. Wih, ada alupi ya. Hah? Siapa? Apa kabar? Alhamdulillah baik, mungkin ganteng lah. Ais. Naik kupi Wak. Misal lagi ngantuk lah di darup. Kita ngomong kita nih duit ready ya. Apa yang sama? Yang tadi ya. Yang kobia hitam lagi ada gigi Wak dek gigi. Dari mananya Wak? Dari Kengarang Koi. Apa kisah? Nyari bayi daging bayi siang. Dok cak dek ya uli. Pindah ke mall. Pindah ke mall. Dok cak kan ya. Bayi darat. Oh, jadi bayi ya ada duit bisa. Bini ke laki. Krokodil dan aligator. Krokodil kan bayi tinggal di muaranya. Karena lah kita pergi banyak orang manusia masih orang lucu nih. Pindah bayi ya ke mall dulu. Jadi bayi macam-macam ukuran dia. Ada yang krokodil, ada yang ukurannya. Yang aligator tadi deh. Lihat apa yang ada. Kimia jadi cek. Jadi aligatornya apa sebenarnya? Aligator. Krokodil itu tahu, aligator boleh tahu. Yang gantung Pak. Orang aligator. Aligator ya Wak. Aligator biasanya untuk ngitung-ngitung orang belanja. Ya lah ya. Dia pakai kalkulator, dia pakai sempoa biasa. Pakai aligator macam apa jenis bayi aligator? Oh ini benar lah. Maknanya benar krokodil dan aligator ya Pak. Oh aligator yang kapan ada yang jelas. Aligator ya Pak. Bang Balen ya. Balen Alligator ya umumnya ada di Amerika Latin ya. Yang ukurannya terbatas. Kayak boye lebih besar dari alligator. Alligatornya punya macam naik gitu, kakinya lebih panjang. Tidak ada. Nah, model penjawab.
Jadi aligator ya disebut karena dari asalnya berasal dari mana ya disebutnya aligator. Anatomi tubuh pun berbeda. Tumben wak nanya model nih wak. Jadi aligator itu pernah baca dari profesor mana ya alibayi lah ya. Jadi aligator ya ada 3 jenis ah. Bukan ada 3 filosofi ya? Bukan. Jadi aligator ya ngapanya sebut aligator karena ya tergantung dari sumbernya berasal sehingga disebut aligator. Oh, endemik kan. Ada 3 ya. Ngapa buaya yang berasal dari Timur Tengah disebut aligator? Aligator. Kupi lo. Kupi lo. Kelak jadi agar kupi ya. Bukan Usman Gator, aligator. Oh. Yang kedua, dia berasal dari Inggris, Eropa. Karena dia suka dengan suasana cuaca yang dingin, salju. Winter. Ya, yang winter seperti itu ya. Makanya disebut mereka refrigerator. Mereka suka yang dingin. Refrigerator. Kulkas. Oh, benar. Kok dek ngerti? Untuk eksekutif produser tolong ganti host malam minggu show biar suruh wak ya. Ku pamit undur diri. Lebih lucu. Ada telepon dari kan ada juga. Dari aligator ya? Bukan. Aligator apa Ali Usman? Penyelamat satwa liar juga macam kiki ya, tapi buaya. Oh iya Pak. Kenapa? Ada bayi ke darat. Ketangkap. Dia pakai helm. Apa kita suruh dia ke darat? Nyari pakai helm ke darat naik motor. Ya urus lah itu ya. Ya. Saya termasuk itu juga. Aduh. Adil kita motor. Dah. Bukan cuma anak ya Pak. Cuman kau nak nanya le. Tadi Wak kan gila kayak bertanya. Kau lihat nanya, Wak. Obat jalan lagi oh. Ngupi lo. Kelak jadi agar ngupi ya. Gua. Ya. Anak-anak lebih ya. Jadi, tas dia. Oke, sip, lanjut. Mene bukan untuk minum. Aik nih ku siap emang untuk adi games. Jadi kita main games biar seru. Pantau main game nih tadi, Bang. Jadi ku punya permainan game Game ya jangan makan keras-keras oh, bantai. Gigi rumah. Oke, ini kita kalah dulu dan ini bukan sponsor kita karena ini lagu Ceylon Seven kita. Oke. Aduh. Wah, Kami ngomong-ngomong. game. Rekaminku. Wah, nek ku tengok-tengok. Lihai begini ya. Nyak punya simpenan nih penuh. Oh. Sama kayak kelinci. Udah, kunci mana? Tahu deh. Nyala Dek, kak diam mau dek kawa tahu. nyanyi arwana. Dek bener, ku wak tahu sendiri lah bang, ku nih cemana. Ku geti nongkrong di warung kopi nih, kan kau ada anak bue, ada cemeweu. Ya, selain Silpi tadi karena Silpi nih, kamu punya gila kayak ngeruce. Hati-hati mulut kan, terus ada sebaseng nih sayang. Kayak malah tak kelot kayak sayang. Banyo, angkat toh. Mantap ini namanya Wak-des. Lawak, dosa, maaf, bukan ikut enak meri. Dia nak meri bini ko salam, nyari tanah kuning lah Saro. Kini orang lakon blok gue lagi ya. Malet toh. Toh kebun lah di rumah. Beda mang kegatel tuaan. Udah tunggu kalau tegelak telak. Duduk sayang. Udah sayang. Tadi kau dengar kan ngatekku sayang? Ada tadi wak nanya tuh ku nyanggeting nguruce misal kuning bubut salah ya maksud tadi kalau. Payah. Nih, kalau ada si kebet kayu apinya nih. Sekebet kayak apa ya Allah. Oke, Wak. Lah Wak, oh, kita main game, Wak. Acok gawe Wak. Mana kita botol? Jadi mana? Kita punya Botolnya games. mana? Coba botolnya mana? Buat games. Tolong
Wah, dia begat telur parpau. Bang, kita keladi yang baru tutup bukan gatel di mulut kena nih dewa nih lah, diam. Kira pas sempuang. Seger ninyo. seger. Oke. Bang Langka, Bang Palen, Wak dek TV kan no? Ini nama TV Wak. Ini nama TV. Kau nanya kayak Wak, kampung apa yang dek suapelan? Kampung apa yang di Suapelan? Reading panjang. Reading panjang. Salah, pelan gas. Yang di Suapelan. Pelan gas, Mbak. Kampung hatiku. Oke. Bang, kita punya games dan contoh nih. Contoh permainan. Oh. Terkali ya 17 Agustus kelas 5 SD mainnya. Good job. Ngerti dia. Oke, jadi Bang, nih kita dua misalnya ku kayak abang. Ya. Kita berdirikan botol nih. Ini kebanyakan air ya. Ini terlalu kebanyakan air ya. Ya, terlalu Dikeluarin sedikit. Terlalu encer lah kental. Jadi Bang, main botol flip. Nah, kalau kita harus berdiri Bang. Ini kebanyakan air. Berdiri. Nah, harus berdiri kayak nih. Misal yang menang geser ke sekok kotak. Kelak kan langsung berdua. Nah, misal yang sebelah sini menang lagi, geser lagi ke sini. Kalau mau curang masuk ke sini, wak kan atuh kan no. Ke sini. Jadi misal yang jadi karena yang tua biasanya kan tidak baca lagi berdiri. Jadi yang misalnya sampai ujung tuh yang kalah Bang. Gimana pola telur tinggi? Kenapa? Jelas game wow. Misal yang ini kan berarti kalah, berarti yang ujung menang. Oke. Yang ini kalah, ini minum. Oke. Kita main di meja. Bener tak? Oke, siapa yang nak duluan? Bang Langka, kayak Bang Palen. Beradu. Abang Langka Ya bertarung udah kayak kayak gini aja. Bang Lang- Aku sama abang ini sama ini. Oke, Bang Palen kayak ku, Bang Langka kayak Sylvie. Wak jadi lihat ya. Wak, tolong tengok parkir di depan, Wak. Pak kami nomor lah. Benar ya, Wak? Oke, Wak, kita geser dulu, Wak. Suat, Wak. Mohon maaf nih sebelum, Wak. Get pola kita. Ini kursi. Dia tinggi Padil. Kami berdua ya? Oh. Iya. Yuk. Wajah sangar dapat. Mas kalas. Sini. Aku di sini. Oh, semua pemain di sini. Abang di situ. Oke. Ngapain puli abang di situ? Sini Sylvie. Atau badan kami besar, Bang. Enggak. Lo ngapain puli abang ikut sini? Kami coba. Gimana nih? Mana panitia 17 nih? Kami berdua. Ada kita berdua, ada orang berdua. Berarti ini yang tempat di kok keluar. Dak, dua lawan dua deh, Pak. Kalian duplugin Sylvia. Tik right. Pick rek. Jadi ini bertarung Sylvie ke Bang Langka dulu. Jangan sampingin kameranya ya. Soalnya kamera kita ada dua. Wah. Intip, Wak. Misi Bang. Nah, jangan di situ Bang. Mati kamu ya. Hai. Nah, udah Kak. Wak duduk nih, Wak, di sini, Wak. Nah, di situ. Hitung kue, Wak. Bareng-bareng, Wak. Ya. Kok lipat. Pakai apa tadi? Udah mulai? Oke. 1 2 3, 2, 1. Oke, geser Bang. Iya, oke, geser. Cepat ah.
Dom dia mana? Kalau berdiri geser bang. Geser. Oke. Ada kan? Oke. Tegak, boleh terima, tegak tadi. Astagfirullah. 3, 2. Menang apa? Coba, ini Wak. Apa dah? Hah? Silpi kalah Wak. Aku ada Wak. Oh iya. Halo Pak. Oke, jadi. Oke, Masa minta? oke. Kali ini Ku lawan Bang Valen. Oke, siap. Oke. Ini Ku membalaskan kekalahan istriku. Oke, kita hitung bersama-sama. 3. Oh, jangan dikocok. 13 tahun lagi ada. Jangan dikocok. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sayang. Sayang. Oh, sayang. Oh. Loh. Ingin Wak, ingin minum aja. Oh, saya menang. Loh. Sayang aku. Oke. Ya. Menang. Apa nih dua yang kola? Wow. Wah. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Malam Minggu Show, teman Malam Minggu. Malam Minggu Show. Malam Minggu. Jadi tadi habis main game, wow, emang berapa kali bintang tamu di sini sangat menyesal karena permainan yang ada di LTV sangat tidak berfaedah dan sangat merugikan. Dan kita langsung lanjut perbincangan kita bersama teman-teman dari Alobi. Alobi. Iya, Bang. Kemarin kan di Bangka sendiri kan ada itu yang penangkapan buaya kan oleh warga. Tuh kronologisnya gimana, Bang? Atau Alobi ikut turun ke lapangan juga? Oke, setiap kali ada laporan tentang konflik buaya, otomatis kan tim Animal Rescue kita yang tergabung dari ada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan TSL Kepulauan Bangka Belitung langsung menuju lokasi dan merescue semua buaya atas laporan masyarakat. Alhamdulillah telah kita data dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ini telah terjadi 73 kasus dan dinyatakan 13 orang meninggal dunia serta ada berapa 20 lebih luka-luka ya, luka berat dan luka ringan yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Sedih ya? Sedih, waduh. Sedih banget. Apa? Padahal itu buaya itu, Silvi, itu buaya itu adalah benar Bang ya, sifatnya itu setia Bang ya sama pasangan. Setia. Oh Bang, gini mau bertanya. Seandainya ada buaya masuk ke rumah aku, terus aku hubungin Abang atau hubungin ke siapa? Oke, kalau kita punya divisi ya, jadi kita punya divisi Animal Rescue, kebetulan kepala divisinya Bang Valen. Iya, jadi banyak. semua kontak yang masuk Animal Rescue semuanya ke Bang Valen. Wah kayak gitu. Soalnya banyak buaya darat gitu masuk Oh. rumah aku, kan apa perlu Abang sayang itu ada ini nih. Ya udah, Bisa. bisa. Oke, buat istri Bang Langka bisa ya. Buat Aku pengen nanya lagi nih jujur, jujur ya dari hati. Oke, kepala divisi Animal Rescue. Jujur ya, takut
sama buaya atau dengan istri? Ya 100% sama itu ya. Kalau di sini, kalau di Sama sini. istri ya. Oh itu. Kalau buaya itu gigit atau gimana sih? Nggak Kalau takut ya? buaya, jadi misalnya nih harimau, singa, ya, mereka menyerang dengan titik leher misalnya. Titik leher. Kalau buaya, mereka nyerang titiknya betis bagian belakang. Berarti pantas Munir tidak hadir. Karena dia Karena dia takut takut digigit. betisnya besar. Betis, bahasa mana itu? Betis. Betis. Waduh. Oke bang, nah buaya. Nah tips buat menghindari kalau buaya tuh, kita kan sering kan kalau yang teman-teman Sering mancing. mancing itu. Nih sering mancing bang, marahin bang. Aku tuh kalau dia pulang ke rumah malam-malam ya bang, aku obel-obelin. Misal tipsnya banyak, kalau ada yang dengar juga, kalau kita mancing itu Nggak boleh pakai udang. misalnya bukan. Boleh pakai ikan. Biasa mancing itu biar nggak terkem buaya tuh biasa kita harus, kalau di Bangka aku pernah dengar orang bilang mesti pakai topi ya, biar nggak kayak menyerupai monyet, karena monyet santapannya buaya, Iya bener nggak bang? soalnya kamu udah kayak monyet sayang. Gak usah dijerpai, udah kayak monyet. Serius. Kalau ada Oke. kembaran. Oke, Kementerian Agama. Jadi oke ya, sifat buaya kebetulan untuk 3 bulan terakhir ini kita berharap seluruh masyarakat itu untuk menghindari daerah aliran sungai. Karena apa? Salah satunya siklus dari perkawinan buaya itu mungkin awalnya start dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Itu musim kawin, Bang? Musim kawin. Jadi tingkah laku buaya itu lebih agresif. Nah, kita mengimbau masyarakat untuk tidak dekat daerah aliran sungai pada waktu menjelang maghrib sampai dengan malam hari, itu aja. Buaya yang sering nyamperin kamu? Itu Bang Buaya Munir, darat. buaya darat kan sering banget nyamperin aku Itu nggak tahu waktu ya, kalau buaya yang di sungai tahu waktu kan? Tahu waktu. Jangan maghrib. Kalau ini nggak tahu waktu. Iya, sering nyamperin terus kan. Makanya aku pening banget cara ngusirin gitu gimana. Apa perlu abang? Kamu tahu nggak sering dimasukin siluman buaya waktu tidur? Apa? Iya, aku silumannya. Oke, Bang, cara menangani hewan liar, misalnya kan beda-beda kan hewan-hewan satwa-satwa liar itu, kayak buaya, cara menanganinya kayak gini, atau ada timnya, abang khususnya hewan liar ini ular, cara menangani ini. Oke, jadi kita memang udah bentuk beberapa divisi. Salah satunya kita punya divisi Animal Rescue. Kebetulan ini Bapak Andrian Valentino adalah salah satu kepala divisi Animal Rescue. Jadi untuk rescue satwa tugasnya dia. Ada bagian-bagian yang telah kita Kalau abang bagian apa setting. bang? Kalau abang hanya sebagian penceramah aja. Oh ya, kalau abang bagian apa? Jangan gemeteran bang ngomongnya. Jangan gemeteran bang, bisa aja. Bang, kalau mimisan bang. Oke, Bang. Kalau di lapangan tuh yang paling susah menjinakkan hewan apa, Bang? Kalau waktu pas ada laporan dari masyarakat nih, Ular, kayaknya sih ular ya. yang paling Ini terlapor dari masyarakat tuh kalau nggak ular, biawak, Kangkung. kungkang, hewan yang bisa dikategorikan membahayakan levelnya medium ke bawah ya. Kayak kungkang kan terhitung nggak terlalu membahayakan, tergantung kita safety, terus penanganannya. Semua ada SOP ya. Kita harus tahu trik dari karakteristik binatang itu sendiri, kayak gimana daya serangnya, kayak gimana trik menyerang, kayak gimana. Nah, terus habis ditangkap tuh ada alobi juga punya penangkaran juga, Bang ya? Itu lokasi di mana, Bang? Penangkaran. Oke, sebenarnya kita itu bukan penangkaran ya. Kalau penangkaran itu kita memperbanyak jumlah. Kita di sini pusat penyelamatan satwa. Jadi kita jelasin gini, bahwa Alobi sekarang sudah memiliki mandat langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Lembaga Konservasi Khusus Pusat Penyelamatan Satwa, yang dimana di Indonesia mungkin kurang lebih sekarang cuma ada 6 PPS. Kebetulan wilayah kerja Alobi kita ada di Babel dan Sumsel.
Makanya di tempat kita ada beruang madu, ada siamang dan sebagainya. Kita translokasi dari daerah luar. Dari Sumatera. Jadi wilayah kerja kita lumayan luas. Jadi seluruh satwa hasil sitaan dan segala macam sifat konflik atau serangan masyarakat kita tampung di pusat penyelamatan satwa. Kita lakukan rehabilitasi fisiknya dan pengembalian karakter liarnya. Kalau memang bisa dilepas liarkan, kita lepas liarkan. Kalau memang dia sudah terlalu jinak, tidak bisa diproses lagi, nanti kita mengambil langkah instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA Sumatera Selatan. Salah satunya ya, Pak Dir, kita alhamdulillah harus bangga menjadi masyarakat Bangka Belitung karena salah satu PPS, 6 PPS yang ada di Indonesia ada di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu ada di Kampung Reklamasi Timah Air Jangkang dan yang di Pangkal Pinang karantina PLN Peduli ya. Jadi itu tempat rehab satwa. Di Sumatera Sumsel itu nggak ada, jadi nampungnya di Bangka Belitung. Nah, Keren. Apa lagi ya? Apa lagi? Oh iya, Belum itu. juga saya. Aku mau nanya, kalau buaya itu makan apa? Kalau buaya tergantung, kalau malam makan nasi. Enggak, jadi buaya itu sifatnya Seriusnya kenapa kalian ketawa? Buaya Aku siang bertanya makan serius. nasi, kalau buaya itu malam sifatnya predator. Iya. Jadi kalau predator umumnya karnivora. Karnivora itu pemakan Manusia. daging. Tuh kalau Aku taunya buaya itu selalunya makan hati sama minum susu. oh buaya yang mana? Iya, cerita buaya nih, Dir. Buaya. Cerita buaya. Buaya itu sebenarnya boleh dibilang satwa atau makhluk yang sangat setia dengan pasangannya. Oh, setia. Kenapa di Betawi ya? Di Betawi itu kalau lagi mengantar pernikahan ya, Iya, itu ada. bawa roti buaya. Iya, roti Itu buaya. menandakan bahwa setia gitu. Justru yang playboy itu kelinci. Nah, lambang playboy kan kelinci. Jadi kelinci itu kawin terus. Oh. Gitu. Kalau buaya dia mesti kawin Kamu sama berarti kelinci pasangan. sayang, bukan buaya Iya, darat. kelinci. Kelihatan miripnya. Iya. Gigi kelinci. Tapi kalau Bang Munir itu satwa liarnya kayak gitu. Munir gocok dia. Apa tuh? Untung nggak ada dia. Oh iya, gua gocok. Dan kita surprise malam hari ini ada Munir. Munir sudah dikeras ya, Iya, sudah iya. diawet. Gocok. Aduh, Munir. Ya Bang, untuk populasi satwa liar di Bangka Belitung itu seperti apa Bang dan gimana ini? Kalau kita bicara populasi satwa liar Bangka Belitung, sebenarnya banyak cerita dan ini sering kita berulang cerita. Pernah nggak dulu Fadil sama siapa? Silvi ya. Zaman dulunya kalau di depan rumah itu dari jam 5 sore sampai jam 11 malam itu lihat kelelawar yang gede, ribuan itu. Oh, yang Pernah nggak dulu? kalau musim buah ada ya? Bener nggak? Hampir setiap hari ada. Oh iya sih, langkluit ya? Alang keluit. Nah, sekarang pernah lihat lagi nggak? Sudah. Nah, dulu zaman kecil-kecil kita di Pasir Padi kan kita sering lihat kepiting rejung atau apalah, kepiting batu, ubur-ubur segala macam. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada lagi. Udah Nah, susah. Kira-kira kalau nggak kita bicarakan sekarang, kita ingat nggak? Nggak ingat kan? Nggak Kenapa? ingat. Ya memang kepekaan kita nggak terlatih untuk bahwa kehidupan liar yang pernah kita rasakan dulunya itu semuanya udah hilang. Jadi boleh dibilang populasi satwa liar di Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat memprihatinkan. Bayangin saja, dulunya itu kelelawar itu termasuk populasi satwa liar yang melimpah, yang luar biasa, ribuan banyak. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Gimana satwa liar yang memang dulunya itu sedikit gitu populasinya. Nah, gimana bayangin aja. Jadi ini butuh kolaborasi bersama kita masyarakat Bangka Belitung khususnya dan pemerintahan untuk segera mengambil langkah pelestarian terhadap tumbuhan satwa liar di Kepulauan Bangka Belitung. Karena itu harta karun kita yang harus kita wariskan sama generasi muda. Benar. Seperti itu. Dan di Wah ya bawanya ya. wah iya Bang, makanya tuh juga benar kata Bang tadi. Jadi kayak ubur-ubur, kepiting kayak yang langkluit tadi yang kita sering lihat juga kita hal-hal yang sekecil itu kita tidak perhatikan. Sama kayak Munir yang udah ada di sekitar dari tadi Bang, tidak kita perhatikan. Kasihan Munir Bang. Jadi gini Dir, muncul kepekaan karena kita peduli. Kalau kita tidak peduli, kita nggak peka. Makanya kita bahas tadi ya, agar muncul kepekaan kita untuk peduli. Gitu. Benar. Nah itu penyebabnya apa sih Bang sebenarnya?
Kalau kita lihat sih penyebabnya salah satunya ahli fungsi lahan, ahli fungsi kawasan atau hutan dari sebagai habitat atau sumber makanan, sumber kehidupan bagi satwa liar. Sekarang kita tahu sendiri bahwa ahli fungsi lahan yang dia di Pulau Bangka Belitung ini dulunya hutan, sekarang menjadi misalnya kita bahas pertambangan ilegal atau daerah mangrove, tambah lagi atau segala macam yang ahli fungsi sifatnya ahli fungsi lahan sehingga mengecilkan habitat dari populasi satwa liar. Saking mau hidupnya, binatang kan mencari tempat yang aman, tapi ternyata berhubungan habitat sudah terganggu, akhirnya mereka masuk ke pemukiman masyarakat, terjadilah konflik, dan yang dirugikan adalah satwa liar. Banyak satwa liar kita yang masuk ke pemukiman, ditangkap ataupun diperjualbelikan. Benar sekali, karena kasihan buat para hewan-hewan yang habitatnya terganggu, kita harus peduli. Karena apa? Mereka tidak bisa mau beli rumah subsidi. Benar kan, banyak lahan-lahan yang dipergunakan untuk menjadi perumahan kan, yang dulunya menjadi habitat si hewan tadi, mereka nggak bisa. Padahal mereka yang jadi jangan pernah kita menyalahkan satwa liar atas konfliknya atau penyerangannya. Yang kita salahkan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan ke mereka, mereka akan membalik memperlakukan ke kita. Nah, kalau mengkonsumsi satwa-satwa liar kayak ular atau buaya tuh dibolehkan atau enggak, Bang? Kayaknya kan ada yang di desa-desa kan ada misalnya yang mengkonsumsi hewan-hewan tadi. Kalau untuk satwa liar, jenis satwa liar yang dilindungi undang-undang itu dipastikan tidak bisa dikonsumsi, ya, kecuali dari hasil penangkaran atau pemanfaatan jenis lainnya. Tapi kalau untuk satwa liar lain kan seperti ular, misalnya musang yang bertaring atau apa, kita kan sebagai, kalau saya pribadi sebagai umat muslim, kita tahu bahwa satwa apa aja yang bertaring kita konsumsi, yang boleh atau halal yang kita konsumsi. Seperti ular kan melata, jelas itu nggak bisa kita konsumsi. Nah, jadi kembalinya ke individu masing-masing. Kita kan memang udah ditetapkan ini satwa peliharaan, ini satwa ternak, ini satwa konsumsi. Jadi kita bisa milih apakah ini kita harus mengkonsumsi satwa liar, itu kan nggak perlu kalau ini memang masih ada gitu. Jadi sepandai-pandai kita lah berpikir, karena kita makhluk yang diturunkan ke bumi sama dengan mereka, tapi kita dikaruniai pikiran, akal. Itulah yang membeda kita dengan satwa liar. Jadi kita yang punya akal ini harus berpikir seperti apa pemanfaatan yang memang menjaga keseimbangan dari ekosistem dan sebagainya. Sepandai-pandai tupai melompat, dia tidak pernah menjadi atlet. Nah, buat para pemirsa Laku Padi TV yang penasaran dengan tempat Alobi, tempat rescue-nya mereka tuh gimana? Ini dia liputannya. Jadi tadi itu adalah tempat rescue-nya dari Alobi yang di kawasan air Jangkang ya. Bang, tadi ada apa tuh? Si Amang ya, bener nggak? Si Amang. Si Amang. Si Amang. Nah, terus ada juga kakak tua. Atau emang di Bangka ada kakak tua, Bang? Enggak, jadi karena kita Yang kan wilayah abang- kerjanya kan Yang Abang bilang tadi ya, dari Bangka Belitung dan Sumsel. Jadi kita translokasi, kemarin ada satwa sitaan juga dari Batam, kita ada dari Riau ya. Dari Riau, dari Palembang. Jadi kita translokasi, kita rehab dulu di sini, nanti kita kembalikan lagi ke daerah asalnya, dilakukan pelepasliaran. Prosesnya panjang banget Dil untuk prosesnya. Makanya kayak di tempat wisata yang di Sungai Liat Pemali ya. Iya. Tuh waktu kecil ada beruang kan. Ada buaya. Ada buaya, ada juga dikasih makan ayam, ada minta. Ada juga Dan ayam, saya ada juga juga pernah buaya. Bang, itu Bang, waktu saya juga hobi mancing ya. Hobi mancing itu ke Tobuali. Itu di Sungai Air Kepoh, bener nggak? Benar. Benar. Nah, di situ saya mancing buaya, Bang, pakai pempek. Yang dapatnya? Yang dapat buaya. Oh. Dapat buaya terus
Kaget kan, mau tarik putus, muncul lagi buaya. Dia minta cuka, Bang. Cuka yang mana? Lucu. Jadi banyak hewan-hewan yang ada di sana. Ada beruang, ada siamang, ada kakak tua, ada musang juga, Bang ya. Ada buaya. Ada buaya darat. Jumlahnya berapa aja? Kalau untuk sementara waktu yang kita rehab per bulan Agustus 2020 ini ada 107 ekor lah kira-kira kita lakukan rehabilitasi. Istrinya banyak rupanya. Bukan. Salah dengar. Maksudnya kalau istrinya nambah lagi, aku mau nambah, gitu kan nyalon ya kan? Iya kan, Len? Boleh nggak aku nyalon? Bro Valen nih agak diem-diem. Gitu ya? Rangga, kita panggilnya Rangga. Oh, Rangga. Rangga. Kalau ya, waktu di belakang minta WA kan. Chat, lan mulailah kata-kata buaya muncul. Buaya muncul. Kamu lagi apa sayang? Iya. Kata-kata buah darat itu kayak gini. You and me menjadi we. Ya. Abang ini kalem banget ya? Iya, Rangga. Kalem kayak ular, diam-diam hanyutkan. Berbisa. Diam-diam menghanyutkan buyut kali. Bang, ngomong dong bang. Ajak ngobrol. Nanyain, Dari tadi kan kita masuk ngobrol sama Bang ini Langka. dulu ya, kalau ular itu sering ganti kulit kan? Sering ganti kulit tuh gimana sih beradaptasinya? Tentu biasa kalau Keren, bagus. apa? Di tempat penampungan atau di alam kan tentu beda. Ngomongnya nggak gemeteran abang. Kalau di alam kemungkinan mereka tetap ngasingin diri. Oke. Ngasingin diri di dalam lubang atau di bawah daunan atau kayu. Lubang mana bang? Oh ya lubang kayu. Iya, benar. Otaknya agak ngerepek-ngerepek jangan gitu. Ya deh. Jadi seperti contoh kayak mamalia besar ada masa hibernasinya. Mama muda. Mama Mama ya, udah tinggi. Mereka lebih aman, ganti kulit, selesai fase ganti kulit baru mereka udah sehat kembali. Oke, Bang. Banyak kan yang dilindungi di kayak kita endemik Bangka yang masyarakatnya mungkin ada juga yang belum tahu itu apa aja, Bang? Endemik Bangka yang dilindungi. Yang mereka tahu kan cuma paling mentilin ya. Itu namanya tarsius ya? Iya. Nama latinnya. Oke. Jadi kan satwa liar itu banyak. Satwa itu ada beberapa jenis yang dilindungi. Untuk endemik Bangka Belitung itu salah satunya adalah Tarsius bangcanus ya, Cephalopacus bangcanus, itu mentilin yang kita bilang. Mentilin. Mentilin itu yang kayak gitu, ini gambar. Iya, ini. Oh, Jadi dia termasuk mirip Bang Yuda. Nyolong kalau lihat cowok. Bener kan? Dia ini termasuk mama primata atau mamalia yang terkecil di dunia ya. Apa yang terkecil? Mungil ya, lucu Mungkin banget. sekali dia punya ekor. Dia bukan manjat tapi dia jam kayak Manjang. meloncat. Itu salah satunya Tarsius. Yang kedua kukang. Kukang Buruk itu yang sembunyi, mana? buruk Kukang? sembunyi, jadi orang bilangnya buruk sembunyi ya. Kukang itu yang tukang rumah. Bukan, dia kukang. Jadi dia bentuknya lebih besar dari apa ini, warnanya coklat. Dia agak malu-malu. Mata merah juga. Matanya merah juga, Bang ya? Matanya merah juga. Itu namanya kukang. Terus kemudian kita punya kareng-kareng hitam, itu rangkong. Kita punya rangkong yang baru-baru ini ada kasus penembakan rangkong ya di daerah Bangka Barat. Oh, kita punya rangkong juga, Bang? Kita punya rangkong. Rakong ya? Rangkong burung yang paruhnya besar. Enggang gitu. Enggang. Jadi Aduh, udah dikasih gambar. dia spesies jenis kareng-kareng hitam ya. Kemudian kita punya buaya, kita kan tetap dilindungi. Dia Crocodylus porosus. Kita juga punya binturong, artistik binturong yang musang-musang. Musang gede kayak beruang ya. Kayak beruang, zaman dulu orang bilangnya ada yang bilang atu cinta dan sebagainya lah. Nah, kita juga punya kerares. Kerares itu sebenarnya perennial lingsang. Ya, kayak sejenis kalau aku pernah lihat itu pada tahun berapa tuh? Marsupilami. Iya, marsupilami yang kalau ditabrak yang di UBB, bener nggak, Bang? Benar. Yang daerah UBB ada yang ketabrak gitu kan? Nggak tahu kalau ketabrak. Soalnya di forum yang di Facebook kan wah rame tuh. Jadi lihat di situ kan. Oh, marsupilami katanya. Juga jenis elang, semua jenis elang itu dilindungi ya.
semua jenis elang. Kalau elang terbang-terbang itu? Ya, dilindungi semua. Kalau biawak bang, kalau ditumbur? Kalau biawak Enggak. ada sebagian biawak yang dilindungi, tapi di Bangka Belitung enggak ya. Nah, jadi ada beberapa jenis yang dilindungi. Dan itu memang sesuai dengan undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem. Itu menjelaskan bahwa barang siapa menyimpan, memiliki, memelihara, mengaku dan memperniagakan tumbuhan sama liar yang dilindungi diancam hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Itu ancaman hukuman. Sering melihara binatang. Jadi gede sekali ya. Bang Munir dipeliharain. Itu hukumannya besar. Iya Bang Munir makanya suruh diliarin Oke, aja. jadi buat teman-teman yang mau memelihara itu siap-siap dipidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Silakan mau pelihara yang mana? Yang gratis aja. Ada Yuda, ada Munir. Kalau aku nggak mungkin kan, kalau aku udah ada pasangannya. Peliharanya udah banyak. Dia memelihara buaya darat. Udah, Mas. Oke, Bang Langka, terima kasih. Bener. Bibicu kan. Oke, terima kasih ya. Kita udah bincang-bincang. Nah, ini Bang, kita punya tayangan-tayangan seputaran namanya kalau di kita programnya itu bukan program ya. Next kita habis bincang-bincang tuh ada Vivicu. Kalau di Jakarta tuh nah Vikisu Bang. Vivicu, aduh, Vivicu. Oke, ini dia. Video yang pertama itu menunjukkan seorang pemuda melakukan atraksi bersama seekor buaya yang membuat diri ngeri-ngeri sedap melihatnya. Ini dia. Bagaimana videonya? Ini dia sebagai berikut. Wih. Digigit dong. Wow. Serius digigit. Kita lihat lagi. Takut kayak gitu bang. Sedikit sadis. Digigit gitu. Kayaknya abang takut digigit sama betina ya. Nah, kalau di kayak gitu bang, Ah. langsung gigi buaya itu posisi kayak gimana? Tuh kan dari depan langsung. Ya. Jadi kita cerita lagi dia, buat cerita terus nih. Jadi setiap buaya yang ditangkap sama masyarakat, kita kan Alopi dan BKZA itu tidak menangkap buaya ya. Ya. Jadi buaya konflik yang ditangkap warga itu baru kita jemput. Oh, baru dijemput langsung ke rescue tadi, tempat rescue tadi. Kita bawa untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, kalau untuk rata-rata masyarakat itu kan menangkapnya menggunakan pancing. Nah, pancing. Pancing besar, dia pancing besar sama lilitan kayak apalah benang nilon segala macam itu lilitan 3 misalnya dengan mata kailnya 2. Nah, rata-rata buaya kalau sudah dipancing itu 90% kita nyatakan bahwa dia bakal mati gitu. Karena apa? Pancing itu gede segede gini. Buaya itu kan tipikalnya kalau dia makan kan nelan. Kalau dia nelan terlalu dalam, otomatis ujung pancing itu kan biasanya diikat di apa? Di Pohon. keras. Jadi dengan dia tenaga yang kuat, dia untuk melepaskan pancing ini, otomatis pancing ini berjalan terus dan memutuskan semua organ yang di dalam. Itu kita nyatakan bahwa sangat kurang, pokoknya nggak baik sekali menangkap buaya dengan menggunakan kail karena bakal menyebabkan kematian terhadap buaya. Jadi yang kita evakuasi itu kan rata-rata ada pancing di dalam perutnya. Nah, jadi tim animal rescue kita, tim kayak Bang Valen, ya kita membuka kail pancing itu misalnya dengan beberapa cara. Salah satu caranya itu kita buka mulutnya, terus kita pakai besi ya. Kondisi hidup atau mati bang? Hidup. Oh, Buaya yang dari masyarakat kita evakuasi, otomatis nggak boleh lebih dari 2 hari untuk membuka kail pancing. Jadi kita terpaksa membuka pada hari pertama kan. Ya. Pas dibuka kita buka mulutnya, kita masukin pipa besi paralon 4 in kira-kira segini. Habis itu kita tutupin lagi, tangan kita masuk ke dalam. Kalau memang dia masih sampai segini, kita bisa buka dengan perlahan. Insya Allah dia selamat untuk hari yang kedua ya. Tapi misalnya ada kemarin kasusnya itu udah hampir 2 kali ini nggak bisa, jadi terpaksa pakai pipa. Ya, tapi keadaannya yang itu mati. Jadi sangat memprihatinkan sekali kalau kita masyarakat masih menangkap buaya menggunakan kail pancing. Itu sangat menyakitkan untuk buaya itu sendiri. Gitu.
sebelum kita evakuasi sebenarnya mereka itu udah kritis gitu, walaupun di luarnya keras dengan bentuknya masih bagus, tapi kan di dalamnya udah hancur. Iya. Karena tarikan apa? Apalagi kalau ditangkap masyarakat gitu kan, bawa ke lapangan luas, dijemur bang ya. Iya, kayak sama kayak menyiksa juga sih. Kayak di arah kampung kan. Oh. Oke. Aduh, nah ada yang nyanyi kan. Marhaban. Bukan. Nah, video yang kedua mengubah segalanya. Ini dia liputannya. Ayo, something traumatic happened to me in my life, so... Mantul guys. Ngilu kayaknya sih, ntar lagi ngilu deh. Sosis yang itu dimakan. Lebih berbahaya dari buka pancing di buaya. Hak paten diambil. Itu tidak bisa melaporkan haki ya ke badan hukum ya, tidak bisa. Itu hak ciptanya tidak bisa dilegalitaskan. Kalau sudah wow. Kamu jangan sering gigit ya, Silpi ya. Enggak, aku gigitnya yang lain. Dan ada video ketiga. Bang, bener juga kalau selain buaya hewan paling setia, bener anjing juga setia ya katanya. Ya. Sama majikan ya, bener ya? Karena banyak kan tayang-tayang video yang lagi viral kemarin kan, ada di YouTube, di Facebook, di Instagram, banyak yang berbagi. Udah berapa sekian lama ditinggal majikannya, dia tetap nunggu. Yang lagi viral ya. Viral ya. Jadi kalau untuk anjing sendiri sih kita rasa kenapa kalau di luar negeri ya, mungkin negara tetangga kita atau apa itu hampir seluruh orang itu memelihara anjing. Jadi kan kita bisa bisa melihat bahwa memang bagi mereka anjing memang binatang yang paling tepat untuk dijadikan pet atau hewan peliharaan atau menjadi keluarga lah untuk mereka yang maksudnya yang diperbolehkan oleh keyakinan mereka gitu. Sip. Silpi, kamu mau lihat tayangan-tayangan video lagi? Nih yang ketiga masih ada nih. Video ini menunjukkan sebuah atraksi seorang yang memanggil seekor burung Elang dengan umpannya, tetapi kita lihat aja dah. Oh, ada. Pernah lihat nih. Gak fokus, ulang. Aduh. Jadi cuman orang banyak gagal fokus. Yang jatuh tuh apa sih? Enggak. Apa? Yang jatuh. Bang, kalau panggil elang benar harus pakai itu ya, peluit khusus ya? Kalau kita kan itu yang jinak kan ada yang pakai peluit kan? ya jinak, tapi secara konservasi dunia konservasi di kita di Indonesia khususnya, elang itu kan satwa liar yang dilindungi. Jadi untuk pemanfaatan seperti itu harusnya memang elang yang memang udah dari penangkaran atau sudah bersertifikat resmi dari pemerintah. Nah, jadi jangan pernah coba-coba kalau kita memang belum ada sertifikat resmi, karena undang-undang itu pasti takutnya memang kena pada kasus seperti ini gitu. Oh bang, kalau aku mau manggil abang gimana caranya? Om perlu pakai peluit? Gimana Len? Kira-kira? Kan abang bang. Kalau elang kan pakai peluit, gitu kan? Kalau abang lagi di mana bang? By phone. Kalau abang ini terlalu kalem, kalau abang agresif hatinya Hello Kitty ya kan? Puas kan ya sebenarnya. Padahal nih liar juga bang dari tadi bang. Kok nggak diterkem gitu? Tapi dia terlalu
lagi sama aku, terus kalem. Nah, pernah nggak sih bayangin hewan ini memiliki tangan layaknya manusia? Penasaran gimana video? Ini dia. Kok bisa gini ya? Oke, main gitar. Pakai minyak yang ini. Bener bang, ternyata di LTP nggak berbeda bang. Jadi abang kami Keluarkan. mohon maaf bang, jangan jadi lagi bang bintang tamu sini bang. Oke, dan kita sudah berada di akhir bang. Mungkin ada pesan-pesannya buat masyarakat Indonesia khususnya Bangka Belitung bang. Dari Alobi, dari abang gimana bang? Oke, kita sebenarnya gini, yang untuk bergerak dalam pelestarian satwa liar Indonesia khususnya di Kepulauan Bangka Belitung ini demi kepentingan kita bersama sebenarnya. Jadi kita berperjuangkan bersama, Dil. Jadi semua satwa yang kita rehab itu sebenarnya bukan satwa Alobi, tapi ini satwa negara. Ini mana negara punya kita semua gitu. Jadi kita yang bertanggung jawab untuk melestarikan mereka agar nanti anak cucu kita, generasi berikut kita dapat menikmati satwa liar yang ada di Kepulauan Bangka Belitung atau Indonesia ini. Jadi teruslah berkarya. Lago Pade TV keren. Siap, terima kasih sekali lagi dari Bang Langka, Bang Valen bersama keluarga besar Alobi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini bang. Oke bang, thank you. Siap bang. Dan teman-teman tetap lestarikan alam, jaga habitat-habitat, jaga lingkungan biar alam Bangka Belitung selalu lestari. Salam lestari. Siap. Tetap pantengin terus Malam Minggu Show, teman Malam Minggu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.